Halo teman-teman, perkenalkan saya Gabriela Melisa Diapitaloka dengan NIM 1921140051. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang perekonomian Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi, kemudian stabilitas ekonomi, dilanjuti dengan ketenaga kerjaan Indonesia, dan yang keempat, neraca pembayaran Indonesia. Masuk materi yang pertama itu mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu yang menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun, produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional tahun yang bersangkutan harus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk dihitung setiap tahunnya, karena pertumbuhan ekonomi ini bisa menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat. Menurut teori pertumbuhan klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu jumlah penduduk, yang kedua jumlah barang modal, yang ketiga luas tanah dan kekayaan alam, dan yang keempat itu teknologi yang digunakan. Terdapat 3 jenis indikator dalam menentukan apakah pertumbuhan ekonomi negara bergerak positif atau tidak, yaitu pendapatan per kapita dan peningkatan pendapatan nasional, jumlah pengangguran lebih kecil ketimbang jumlah tenaga kerja, dan menurunnya tingkat kemiskinan. Apabila 3 indikator ini ditemukan dalam sebuah negara, maka negara tersebut bisa dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi yang sedang bergerak ke arah positif. Sebaliknya, jika indikator ini tidak ditemukan, bahkan mengacu ke kondisi yang berlawanan, maka kondisi ekonomi negara tersebut sedang mengalami kemunduran ekonomi. Mengukur pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan membandingkan semua komponen yang bisa mewakili kondisi ekonomi negara. Pada dasarnya, terdapat 2 komponen yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada produk nasional bruto atau gross national bruto. PNB atau GNP adalah pendapatan atau pemasukan yang diperoleh negara pada kurun waktu atau periode tertentu berdasarkan pendapatan dari warga negaranya. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi negara melalui pendekatan GNP, negara dapat membandingkan GNP pada periode berjalan dengan periode sebelumnya. Yang kedua ada produk domestik bruto atau gross domestic bruto. PDB atau GDP adalah pendapatan atau pemasukan negara yang diperoleh negara berdasarkan batas teritorial atau wilayah. Dalam kata lain, semua produksi yang terjadi dan dilakukan di wilayah suatu negara, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing. Penghitungan PDB ini dilakukan dengan membandingkan antara PDB di periode berjalan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik. Perekonomian Indonesia tahun 2019 ini mampu tumbuh 5,02%, relatif lebih baik. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ini juga tercermin dari tingkat inflasi tahun 2019, yakni sebesar 2,72%, atau di bawah target APBN tahun anggaran 2019, yaitu 3,50%. Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2019 juga cenderung menguat dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi 2020,
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta. Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan dengan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,4%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 tahun 2020 terhadap triwulan 4 tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada tahun 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75%, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2020 ini menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian yang pada triwulan 3 2020 mengalami kemerosotan hingga minus 3,49%. Pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik pada akhir 2020 ini diperkirakan meningkat secara bertahap pada 2021. Bank Indonesia mengarahkan bauran kebijakan akomodatif serta memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sendiri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menginformasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2021 tumbuh sebesar 7,07%. Pertumbuhan ini dicapai pada saat kasus aktif COVID-19 rata-rata selama triwulan 2 2021 yang tercatat mencapai sekitar 113.218 kasus. Berikutnya, saya akan membicarakan tentang stabilitas ekonomi. Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan. Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian masyarakat. Ketidakstabilan ini akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Inflasi dan fluktuasi yang tinggi akan menimbulkan biaya yang sangat besar kepada masyarakat. Inflasi yang tinggi akan dirasakan oleh masyarakat miskin. Mengingat pentingnya stabilitas ekonomi makro bagi kelancaran dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, pemerintah bertekad untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi makro. Salah satu arah kerangka ekonomi makro dalam jangka menengah adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mencegah timbulnya fluktuasi yang berlebihan di dalam perekonomian. Pemerintah menyusun kebijakan stabilitas ekonomi. Kebijakan di bidang fiskal diarahkan kepada yang pertama, menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui peningkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara, serta dengan tetap mengupayakan penurunan defisit anggaran secara bertahap. Kemudian juga bisa dengan menurunkan pembiayaan defisit anggaran sehingga tidak menimbulkan crowding out pembiayaan sektor swasta.
Yang kedua, peningkatan penerimaan negara terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan kepabeanan, serta optimalisasi PNBP baik dari jenisnya maupun perbaikan administrasinya. Yang ketiga, peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara, terutama ditempuh melalui, yang pertama bisa melalui pemisahan secara jelas keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diikuti dengan pendanaannya berupa belanja daerah. Dan kaitan dengan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, penajaman alokasi anggaran antara lain dengan realokasi belanja negara agar lebih terarah dan tepat sasaran. Kemudian yang keempat, kebijakan stabilitas ekonomi di bidang fiskal, yaitu peningkatan pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah yang diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman luar negeri, tidak hanya relatif pada PDB, tetapi juga secara absolut. Data stabilitas ekonomi pada tahun 2019, stabilitas makroekonomi juga didukung oleh inflasi yang tetap rendah dan terkendali. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada tahun 2019 tercatat 2,72%, menurun dibandingkan dengan capaian 2018 yang mencapai 3,13%. Perkembangan ini membawa inflasi IHK kembali berada dalam kisaran 3,5 kurang lebih 1%, melanjutkan pencapaian 4 tahun terakhir yang juga konsisten berada dalam kisaran sasarannya. Berdasarkan komponennya, inflasi inti dan administered prices atau AP tercatat lebih rendah dari tahun sebelumnya menjadi 3,02% dan 0,51%. Sementara itu, inflasi volatile food atau VF tercatat 4,30% lebih tinggi dari capaian 2018 akibat kendala impor dan gangguan cuaca. Secara spasial, inflasi IHK 2019 terjaga di seluruh provinsi dengan sebagian besar wilayah mencatat inflasi IHK di bawah batas bawah 2,5%. Daerah dengan inflasi IHK berada di batas atas terjadi di Sulawesi Utara dengan sebesar 3,52% dan Kalimantan Selatan sebesar 4,01%. Yang terjadi akibat kenaikan inflasi angkutan udara dan VF seperti tomat sayur, aneka cabai, dan ikan segar. Inflasi IHK 2019 yang rendah dipengaruhi oleh permintaan domestik yang terjaga dan nilai tukar yang terapresiasi. Permintaan domestik yang terjaga mengarahkan inflasi inti non-makanan tetap rendah. Sementara itu, nilai tukar rupiah yang terapresiasi mendorong inflasi inti non-makanan melambat 3,00% menjadi 2,82%, yang kemudian dapat menahan dampak kenaikan harga pangan global terhadap inflasi ini. Untuk stabilitas ekonomi tahun 2020, permintaan domestik yang lemah akibat kontraksi pertumbuhan ekonomi dan pasokan yang terjaga mendorong tekanan inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada semester 1 tercatat rendah. Inflasi IHK pada Juni 2020 tercatat 1,96%, menurun tajam dari 2,96% pada Februari 2020 sebelum COVID-19 menyebar di Indonesia. Penurunan tekanan inflasi terjadi pada seluruh komponen, termasuk inflasi inti yang berada Februari tercatat 2,72%, terus menurun menjadi 2,26% pada Juni 2020. Perkembangan ini dipengaruhi permintaan domestik yang lemah,
harga komoditas global yang turun, dan pass-through depresiasi nilai tukar yang terbatas, sehingga mengarahkan inflasi inti tetap rendah, terutama pada kelompok inti non-makanan. Penurunan inflasi inti lebih lanjut tertahan kenaikan inflasi harga emas perhiasan sejalan dengan kenaikan harga emas global akibat ketidakpastian yang meningkat. Perkembangan inflasi inti yang positif juga didukung oleh ekspektasi pelaku ekonomi terhadap inflasi yang tetap terkendali. Sepanjang semester 1 2020, konsensus forecast inflasi berada dalam tren yang terus menurun dari 3,20% pada Januari 2020 menjadi 2,50% pada Juni 2020. Untuk prospek stabilitas ekonomi 2021, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio mengatakan bahwa pemulihan ekonomi nasional yang tengah berlangsung diperkirakan semakin meningkat. Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh mencapai 4,8 sampai 5,8%, didukung oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi swasta dan pemerintah, serta investasi baik dari belanja modal pemerintah maupun dari masuknya PMA sebagai respon positif terhadap UU Cipta Kerja. Pertumbuhan di seluruh wilayah juga akan meningkat, khususnya Jawa serta wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Stabilitas makroekonomi terjaga dengan inflasi yang akan terkendali sesuai sasaran 3,0%, kurang lebih 1%, serta nilai tukar rupiah yang akan bergerak stabil dan berpotensi menguat. Stabilitas eksternal terjaga dengan surplus neraca pembayaran didukung defisit transaksi berjalan yang rendah di sekitar 1,0 sampai dengan 2,0% PDB. Stabilitas sistem keuangan juga semakin baik, dengan rasio permodalan yang tinggi, NPL yang rendah, serta pertumbuhan DPK dan kredit yang masing-masing meningkat ke sekitar 7-9% pada 2021. Kemudian ketenaga kerjaan di Indonesia. Penduduk dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada penduduk usia kerja dengan umur 15 tahun ke atas dan penduduk bukan usia kerja dengan umur di bawah 15 tahun. Penduduk usia kerja ini dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi penduduk yang bekerja, yakni penduduk yang bekerja dan punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja. Dan yang satunya pengangguran terbuka, yakni mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Ketenaga kerjaan di Indonesia. Tenaga kerja adalah mereka yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan sendiri atau masyarakat. Jika dilihat dari segi usia, tenaga kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Angkatan kerja adalah mereka yang sudah dan bersedia bekerja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang, naik 2,24 juta orang dibanding Februari 2018. Sedangkan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang, naik 2,36 juta orang dibanding Agustus 2019. Untuk tahun 2021, jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 19,81 juta orang. Jumlah ini naik
1,59 juta orang dibanding Agustus 2020. Karena kenaikan jumlah angkatan kerja ini, tingkat partisipasi angkatan kerja juga naik sebesar 0,31% poin. Penduduk yang bekerja atau PYB adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan mempunyai pekerjaan, namun ketika pencacahan selama seminggu yang lalu, sementara tidak bekerja karena beberapa sebab, seperti sakit, cuti, menunggu panenan, mogok, dan sebagainya. Data dari BPS pada Februari 2019, PYD sebanyak 129,36 juta orang, bertambah 2,29 juta orang dari Februari 2018. Sedangkan untuk tahun 2020, sebanyak 128,45 juta orang, turun sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus 2019. Penduduk yang bekerja sejauh Februari 2021 meningkat sebanyak 2,61 juta orang dari Agustus 2020. Tingkat penduduk yang bekerja ini adalah 131,06 juta orang. Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai pekerjaan. Tingkat pengangguran Februari 2019 turun menjadi 5,01%, sedangkan untuk Agustus 2020 meningkat sebesar 1,81% dibandingkan dengan Agustus 2019. Sejauh Februari 2021, BPS memberikan data tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,81% poin dibandingkan dengan data Agustus 2020. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan lapangan pekerjaan dengan persentase terbesar adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,34%. Tetapi sektor transportasi dan pergudangan mengalami penurunan terbesar yakni sebesar 0,30% poin. Selanjutnya, pandemi COVID-19 dan ketenagakerjaan Indonesia. Pandemi COVID-19 dan ketenagakerjaan di Indonesia tahun 2021. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi 4, yaitu pengangguran karena COVID-19, yang sejauh ini itu sebesar 1,62 juta orang. Yang kedua, bukan angkatan kerja karena COVID-19, sebesar 0,65 juta orang. Yang ketiga, sementara tidak bekerja karena COVID-19, sebesar 1,11 juta orang. Dan yang keempat, penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebesar 15,72 juta orang. Jumlah penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 ini mengalami penurunan dibanding dengan Agustus 2020. Penurunan ini sebanyak 10,02 juta orang atau sebesar 34,41%. Prospek Ketenagakerjaan Indonesia 2021. Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan dapat menyerap 95.315 tenaga kerja di 34 provinsi melalui program perluasan kesempatan kerja usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM pada tahun 2021 ini. Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan perluasan kesempatan kerja sebanyak 43.315 tenaga kerja per tahun. Langkah ini akan dioptimalkan dengan melakukan penyusunan peta peluang usaha dan pembekalan serta bantuan usaha. Yang selanjutnya itu neraca pembayaran Indonesia.
Neraca pembayaran ini berkaitan dengan kemampuan suatu negara dalam menyerap devisa dan pembayaran luar negeri. Tujuan pembuatan NPI ini, yang pertama itu untuk mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri. Yang selanjutnya, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. Kemudian, sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa. Dan yang terakhir, untuk mengetahui sumber data penyusunan statistik neraca nasional. Peranan NPI ini dalam perekonomian yaitu perekonomian akan terganggu apabila neraca pembayaran selalu negatif. Kemudian terdapat beberapa kebijakan dalam menghadapi tekanan yang ada pada neraca pembayaran Indonesia. Yang pertama itu ada defisit transaksi berjalan dengan melakukan depresiasi mata uang dan proteksionisme. Yang kedua itu kebijakan defisit transaksi modal dengan membatasi kepemilikan luar negeri atas aset dalam negeri, menaikkan tingkat tabungan, dan defisit transaksi berjalan. Transaksi ekonomi dalam neraca pembayaran ini ada transaksi berjalan, itu berhubungan dengan ekspor-impor barang jasa, pendapatan dan transfer, dan transaksi modal dan finansial. Neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2019 di sepanjang tahun 2019 itu membaik dari tahun sebelumnya. Bank Indonesia mencatat NPI pada tahun 2019 mengalami surplus sebesar 4,7 miliar US dollar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat defisit 7,1 miliar dolar. Defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit di sepanjang tahun 2019 tercatat sebesar 30,4 miliar US dollar atau 2,72% dari PDB. Hal ini membaik dari defisit pada tahun 2018 yang mencapai 31,6 miliar US dollar atau setara dengan 2,98% dari PDB. Perkembangan CAD atau current account deficit ini ditopang oleh neraca perdagangan barang yang mencatat surplus di sepanjang 2019 atau membaik dari tahun sebelumnya yang tercatat defisit. Lebih lanjut, kinerja NPI yang membaik juga ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan dari tahun 2018 yang sebesar 25,2 miliar US dollar menjadi 36,3 miliar US dollar di sepanjang tahun 2019. Untuk neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2020, berdasarkan data dari Bank Indonesia, pada triwulan 4 2020 tetap baik, sehingga menopang ketahanan eksternal. NPI secara keseluruhan tahun 2020 itu surplus, sehingga ketahanan sektor eksternal tetap terjaga di tengah tekanan pandemi COVID-19. Surplus NPI tahun 2020 sebesar 2,6 miliar US dollar, melanjutkan capaian surplus pada tahun sebelumnya atau tahun 2019 sebesar 4,7 miliar dolar Amerika. Perkembangan ini didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan pada 2020 ini sebesar 4,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,4% dari PDB. Jauh menurun dari defisit pada 2019 sebesar 30,3 miliar dolar Amerika atau 2,7% dari PDB. Penurunan defisit tersebut sejalan dengan kinerja ekspor yang terbatas akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak COVID-19, di tengah impor yang juga tertahan akibat permintaan domestik yang belum kuat.
Sementara itu, transaksi modal dan finansial pada 2020 tetap surplus sebesar 7,9 miliar dolar Amerika Serikat, sejalan dengan optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi domestik yang terjaga dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang mereda, terutama pada semester 2 2020. Dengan langkah stabilisasi dan penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia dan koordinasi erat dengan pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik tetap terjaga. Kedepannya, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait guna mendukung ketahanan sektor eksternal. Untuk neraca pembayaran Indonesia pada tahun ini atau 2021, neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 2 2021 tetap baik, sehingga mendukung ketahanan eksternal. NPI pada triwulan 2 2021 mengalami defisit rendah sebesar 0,4 miliar dolar Amerika, ditopang oleh defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2021 mencapai 137,1 miliar dolar Amerika, relatif sama dibandingkan posisi pada akhir Maret 2021. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional. Kedepannya, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian serta melanjutkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal. Data-data yang saya ambil untuk materi ini itu ada dari Badan Pusat Statistik, artikel dan jurnal Bank Indonesia, artikel dan jurnal Kementerian Keuangan, artikel dan jurnal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, e-book Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, artikel berita CNN, artikel dan jurnal penelitian mahasiswa, serta artikel dan jurnal lainnya yang mendukung. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.